Kalau sekarang ini walaupun sudah pensiun, kebun ini saya ibaratnya tinggal ngawasi wae kebunnya yang anu sudah ngerawat, ada waktunya misalnya ngerumput ya rumput, waktunya pupuk ada perlu pupuk Pak, iya, dodos ya sudah orang itu. Iya, iya. Sekarang tinggal menikmati hari tua lah gitu kira-kira. Kira-kira begitu Om. Jadi ibaratnya nongkrong di rumah nanti ketoke sebulan sekali terima cek gitu aja. Ini cerita anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR di bank. Iya nih. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Rumah atau liburan ya? Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Kembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong. BNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk melihat, memotret kesejahteraan para petani sawit. Karena itu judul yang kami berikan adalah Sawit untuk Rakyat. Dan saat ini saya ketemu dengan salah seorang petani sawit di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung, yaitu Bapak Sunarto. Apa kabar Mas Narto? Baik, alhamdulillah. Iya. Mas Narto ini sebenarnya adalah sepupu saya karena putranya Budi. Ya. Nah, mungkin yang menarik Mas Narto yang saya juga tidak tahu itu asal mulanya seperti apa. Kok tiba-tiba Mas Narto ini bisa sampai Jambi? Padahal waktu itu kalau tidak salah guru-guru seangkatannya itu cukup di beberapa daerah di Jawa Tengah saja. Oh iya. Begini. Yang pertama permasalahan pada tahun 80 itu ikut tes di Sragen tidak angkat. 81 juga gagal. Nah, kemudian pada waktu itu ada Tran Inti yang dari Soko, yaitu Bapak Joko Paryono pulang ke Jambi, pulang ke Soko tahun 81 bulan 9. Nah, karena saya punya cerita, ketemu, akhirnya saya ikut ke daerah transmigrasi. Jadi numpang ikut Tran Inti, gitu intinya. Masih bujangan Om itu, bujang ting-ting. Jadi waktu itu pergi sebagai transmigran ya, bukan karena guru yang mencari sekolah ya? Belum. Pada waktu itu bulan 9, 81, saya sampai di Lambur 2, UPT Lambur 2 itu kebetulan ada SD yang sudah dirintis, tapi gurunya nggak ada. Gurunya. Bentar, Lambur 2 itu di kecamatan mana? Kecamatan Murasabak Timur. Murasabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung. Kalau dulu Tanjung Jabung, sekarang Tanjung Jabung Timur. Ya, oke. Ya, terus silakan. Ya. Nah, pada waktu itu saya mengajar jadi guru honor SD transmigrasi selama 1 tahun dari bulan 9 81 sampai dengan 82 bulan 8. Nah, bulan 9 itu diberi surat penugasan dari gubernur, waktu itu gubernurnya masih Pak Sopyan. Oh iya. Ya. Oh, Mas Kun Sopyan. Ya, Mas Kun Sopyan waktu itu. Saya pernah ke situ itu. Ya. Waktu pelantikan kedua itu. Ya. Okay. Jadi 82 bulan 9 82 tanggal 27 kalau tidak salah itu SK penugasan untuk guru SD
Nah, jadi kebetulan diangkat jadi guru. Nah, sebelumnya dalam 1 tahun itu honor dari transmigrasi, Om. Oh, tapi Iya. boleh jadi pegawai negeri kapan itu? 82 bulan 9 Capek, 83 PN. Waktu itu syaratnya hanya yang penting lulusan SPG itu aja, enggak neko-neko, Om. Jadi pegawai negeri terus menikah. Betul. Nah, 80 menikah, 84 punya anak, yaitu Catur Wijayanto yang sekarang jadi guru SMA 1 Provinsi Jambi, Kota Madya. Sudah naik tingkat lah ya, bapaknya guru SD, anaknya guru SMA. Iya. Nah, sekarang yang dinikah itu orang apa? Asli Jambi atau sama-sama dari Jawa juga? Istri saya itu asalnya dari Jawa Timur, Banyuwangi. Itu anak Tran. Gitu ceritanya. Jadi sesama trans. Iya, betul, betul. Ya. Baik, Mas Narto sekarang sudah pensiun. Mulai kapan pensiun? Apa? Mulai pensiunnya kapan? Mulai pensiun September 19. September 19 ya. Iya. Nah, tetapi walaupun pensiun, sekarang punya garapan, yaitu lahan sawit. Iya. Mulai kapan itu mempunyai garapan lahan sawit? Kalau lahan sawit, kalau asli lahannya itu Om, dari mulai tahun 82 resmi saya diberi 1 kapling perumahan itu 1/4 hektar, lahan usahanya 1,3/4 hektar dari transmigrasi. Nah, jadi dari 82 sampai dengan sebelum nanam sawit itu tanam padi, Om, lumbung padi masalahnya. Daerah Pasang Surut. Baik, jadi sudah punya lahan 1,3 hektar, 1,3/4 karena dengan yang untuk rumah itu tadi ya? Ya, untuk rumah 1/4, jadi totalnya 2 hektar. Oh, totalnya 2 hektar. Iya, betul. Kemudian ditanami sawit mulai tahun 2005, 2006. Wow, sudah lama sekali. Ya. Ya, 2005, 2006. Ya. Ya. Nah, sekarang lahannya menjadi 3,5 hektar. Berarti ada tambahan lagi. Ya, itu alhamdulillah pada tahun 1988 itu hasil padi bisa nyisihkan untuk beli 1 kapling, Om. Gitu. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup 1 website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup 1 fitur ngajuin KPR online. Sampai 1 aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Jadi tambah menjadi 3,5 hektar. Ya. Semua sekarang ditanami sawit. Ya. Ya, jadi sejak awal sawit itu apa? Terus menguntungkan atau pernah rugi misalnya? Kalau sawit itu ibaratnya orang pedagang cabai. Jadi sekali naik memang bagus, sekali turun ya drop. Tapi setelah sekitar tahun 2000 berapa ya, 9 atau berapa itu ya. Itu pas mau buah bagus, ngedrop, Om. 1 kuntulnya Rp300. Kalau drop semacam itu gimana? Rugi ya? Artinya ya kalau istilah rugi itu sebenarnya ada rugi. Hanya
Ya bagaimana lah namanya penghasilan petani seperti itu cukup. Jadi untuk ngupahkan dengan untuk makan sehari-hari itu pada waktu itu. Hampir setahun itu. Iya. Harganya 300 pada waktu itu, sekarang menjadi 2.600. Kalau sekarang ini Om, mulai tahun 2 tahun terakhir inilah. Yang paling tinggi setahun terakhir ini. Pas 2001 akhir ini kemarin mencapai Rp3.000. Tapi begini Om, hasilnya biasanya itu satu kapling bisa ngangkat 1,5 sampai 17. Sekarang ini tinggal paling tinggi itu 7 kuintal, 6 kuintal Om. Iya. Nah, itu turun karena sawitnya sudah tua atau karena tidak dipupuk? Faktornya begini, kalau di daerah Pasang Surut, pertama memang ya sudah tinggi, anggaplah tua, produktifnya memang sudah nggak produktif betulan. Kemudian pada tahun 2001 ini banyak air, Om. Jadi mau pupuk itu tidak bisa. Ada orang jual pupuk, bisa membeli pupuk, tetapi untuk pupuknya itu airnya genang terus. Itu Pasang Surut masalahnya. Iya. Nah, kalau sudah tinggi berarti umurnya sudah berapa tahun, Mas? Ya, sekarang ini dari 2006 sampai sekarang, berarti 15 tahun. Oh, 15 tahun ya? Ya. Jadi kalau 15 tahun itu belum waktunya diremajakan ya? Untuk daerah saya, Pasang Surut, itu sekitar 3-5 tahun harus peremajaan. Oh, kok 3-5 tahun? Ya. Tapi ya itu buahnya sudah nggak begitu bagus lah Om, memang. Ya, artinya ini sudah pernah diremajakan atau belum punya Mas Narto ini? Belum. Terus kapan mau di replantingnya? Ya mungkin sekitar itu tadi lah, sekitar 5 tahun lagi lah. 5 tahun lagi ya? Ya. Itu nunggu karena harga masih bagus atau karena hasilnya masih dianggap baik? Ya hasilnya masih dianggap cukup. Kalau harganya stabil sekitar nggak pecah dari 3.000, ya masih ada untung lah. Kalau 6 kintal kan 1.800.000. Potong pemanen itu 200 per kilonya 220 Om. Ya, itu padahal setiap berapa? 15 hari sekali Om. 15 hari sekali. Ya. Dapat uang berapa? Ya kalau masih harga 3.000, kalau 6 kuintal berarti 1.800.000 kali 2 berarti 3.200.000. Satu kapling. Padahal berapa kapling itu? Ya kalau kaplingnya 2, cuma hasilnya nggak sama. Itu secara umum gitulah Om, memang rata-rata lah. Ya. Nah, jadi dari hasil itu sudah jauh lebih tinggi dari pensiunan guru. Wah ya, kalau dihitung itu, tapi ya itu tadi Om, masalahnya tidak apa namanya, tidak langsung begitu, jadi naik turunnya itu. Iya. Pada umumnya kan Pak. Iya. Kalau rata-rata kalau dihitung ya memang dengan pensiunnya kalau 2 kapling itu ya besar yang 2 kapling Om. Jadi kalau biasanya orang pensiun pada susah gitu, Mas Narto ini pensiun tapi masih tertawa terus gitu ya? Alhamdulillah, itu yang penting sehat itu Om. Sehat, bisa bangun rumah, bisa beli apa lagi? Ya baru itu Om, baru itulah yang perlu itu Om. Kalau yang lain-lain, nunggu Om, itu masih belum terpikir. Karena sawit bagus nggak ada niat untuk menambah lahan lagi? Wah sudah nggak ada Om, kalau beli sudah nggak mampu lagi Om. Di sana, di daerah saya itu sudah orang berlomba-lomba untuk membeli toke-toke itu yang kuat. Oh gitu ya, jadi semua orang ingin menanam sawit ya? Iya. Ya. Itu di desa mana Pak namanya Pak? Lambur 2. Lambur 2 ya? Lambur 2 ya. Kecamatan Muara Sabak Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ya. Nah, sekarang soal pupuk, karena katanya sawit itu kalau tidak dipupuk tidak bisa maksimal hasilnya.
Betul. Jadi pemupukan itu harus rutin. Kalau aturannya itu kalau menurut teori ya paling tidak setahun itu 3 kali. Tapi karena orang petani ya begitulah 2 kali itu aja tengok situasi ya. Situasi lahannya Om. Ya situasi lahan ya. Kemudian pupuk itu kan mandiri. Jadi tidak ada istilah subsidi, tidak ada itu kalau harus cari sendiri. Artinya masih menggunakan pupuk kimia atau sudah organik? Ada yang organik, ada kimia. Itu biasanya yang ngetren di sana mutiara, Om. Ya. Mutiara itu dari mana Pak pabriknya Pak? Ya ada yang dari Pusri, ada yang apa itu mereknya itu. Tapi ya di sana kan ada grosir. Nah, artinya dari pabrik-pabrik pemerintah itu ya? Dari kimia, dari itu ya? Belinya ya, tapi itu tadi, swadaya itu tadi. Para toke lah. Tetapi stok pupuknya selalu ada? Wah itulah Om, kalau musim pas harusnya itu pas mupuk, kadang-kadang telat. Sekali datang, air masuk. Itu yang jadi masalah. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab loh? Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. Biosaliva aja. Ada masalah-masalah air. Nah, jadi kalau begitu beda ya dengan kebun sawit yang dipunyai perusahaan-perusahaan besar atau BUMN ya? Jauh Om. Kalau perusahaan itu dipasang surut, dia enggak mau itu. Kadar airnya tinggi, dia pertumbuhannya cepat. Tapi sebenarnya walaupun trek kalau dipasang surut masih ada itu tadi. Tapi kalau di non pasang surut katanya yang ponakan saya ada di Kalimantan Barat itu kalau namanya trek 0 nian itu paling tidak 6 bulan katanya. Apa itu artinya? Ya artinya nggak ada buahnya. Oh. 6 bulan itu vakum. 6 bulan tidak ada buahnya ya? Iya, nunggu 6 bulan lagi. Iya. Nah, kalau dengan itu punya BUMN misalnya dengan PTPN bagus mana? PTPN ya tetap bagus PTPN Om. Iya. Ya karena pemupukannya terjamin, perawatannya terjamin. Kalau petani itu kan kadang-kadang rata-rata Om, itu ya jauh lebih baik orang PTPN. Nah, sekarang kalau orang seperti Mas Narto sudah tidak nyambi jadi guru lagi kan bisa full ngurusi kebun. Oh, kalau sekarang ini walaupun sudah pensiun, kebun ini saya ibaratnya tinggal ngawasi wae kebunnya Om. Yang sudah ngerawat ada waktunya misalnya ngerumput ya rumput, waktunya pupuk ada perlu pupuk Pak, iya. Dodos ya sudah orang itu. Iya. Sekarang tinggal menikmati hari tua lah gitu kira-kira. Kira-kira begitu Om. Jadi ibaratnya nongkrong di rumah nanti ke toke sebulan sekali terima cek gitu aja. Waduh, luar biasa. Kemelintinya saya seperti itu Om. Jadi keberaniannya untuk nekat jadi transmigran waktu itu sekarang ada ada hasilnya gitu lah kira-kira. Alhamdulillah ada kelebihan ya karena di Jawa maklum lah Om. Kalau saya ini tidak ada warisan sama sekali. Tahulah orang tua saya kedua-duanya Om. Tapi tidak pernah pulang ke Jawa ya Mas Narto? Kalau saya sudah sekitar 6 kali Om. 85 saya pulang, 88 pulang, terus 2000, pokoknya adalah 5 kali Om. Ya nanti kalau pandemi sudah reda pulang lagi. Rencana memang sebenarnya seperti itu, cuma ya itu tadi saya vaksin belum, jadi mau pulang. Ndablek Om. Jadi anak cucu di mana sekarang? Ya anak cucu ya di rumah punya Yayan ini kan saya cucunya 2. Nah
Jadi tidak ada yang ngasuh. Bapaknya wae anak cucu yang kedua itu Om lahir tahun 2015. Seminggu lahir, mamanya meninggal. Itu istri Yayan itu. Jadi sudah 6 tahun masih bujang, ya mau tidak mau kan saya ngasuh cucu Om. Jadi anak cuma satu. Hah? Anaknya Mas Narto cuma satu, cuma Ya, Mas Yayan. yang satu masih bujang, belum dapat jodoh juga. 32 tahun Om. Kerjaannya hanya fotografer desa. Oh, bagus. Iya. Nah, sekarang para petani sawit ini apa dibina oleh pemerintah? Enggak ada Om, mandiri semua. Iya. Mandiri semua ya. Jadi kalau mau peremajaan gitu, bibit Cari sendiri. cari sendiri. Iya. Ya, tidak ada bantuan-bantuan. Tidak ada kalau sawit. Ya. Jadi sebenarnya kalau replanting itu ada bantuan itu. Ya mungkin itu karena kelompok taninya sekarang ini kan ibaratnya sudah mati. Karena sawit, aturan kan nggak boleh Tanjung Jabung Timur itu. Dari pemerintah, aturan lumbung padi. Tapi kalau nanam padi terus, jelas nggak akan, ibaratnya nggak akan makan. Kebutuhan sekarang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi tapi mau nambah lahan nggak bisa. Bisa, sudah. Ya. Kalau ngerjakan lahan orang lain nggak mungkin juga. Oh ya nggak mungkin Om. Nah, sekarang apa yang diharapkan para petani sawit ini? Kalau petani sawit, terutama khususnya Tanjung Jabung Timur itu dengan pemerintah jalan itu sangat nggak layak sebenarnya karena daerah pasang surut kan lembek tanahnya Om. Walaupun diaspal, ya apalagi yang bawa sawit itu PS, sudahlah hancur jalannya Om. PS itu ya truk lah Nek Jowo. Iya, yang besar itu kalau orang sana kan PS 10 ton, 13 ton. Nah, apakah tidak ada dari perusahaan-perusahaan atau dari mana truknya itu? Ya orang-orang yang mampu itu. Di sana kan banyak yang orang sudah mampu, kemudian kredit. Punya sawitnya banyak, kredit PS, akhirnya ya untuk ngangkut ke pabrik. Itu. Baik, Mas Narto, terakhir apa yang ingin disampaikan? Mungkin baik harapan kepada pupuk. Ya, kalau harapan petani pada umumnya itu ya untuk pupuk pemerintah ikut serta, artinya penyediaannya itu lancar. Kalau membeli sendiri pribadi nggak masalah, tapi benar-benar lancar gitu. Itu terutama. Tapi ya kembali lagi itu masalahnya daerah pasang surut itu selalu kendalanya air. Itu nggak bisa diatasi ya kalau soal air. Kalau sudah musim hujan pasang besar jelas pasti naik, nggak bisa lagi itu. Nah, ini tidak semua PNS atau pensiunan seperti Mas Narto punya lahan sawit ya. Nah, kalau dihitung-hitung serombongan saya itu ibaratnya hanya 25%. Yang dulunya itu nggak peduli masalahnya Om. Nah, jadi males untuk nanam padi. Itu. Jadi banyak yang tidak menggarap lahan yang diberikan. Ya. Baik, Mas Narto, terima kasih sekali informasinya. Nanti ini akan dikumpulkan pendapat-pendapat para petani sawit seluruh Indonesia. Ya, jadi karena sawit sekarang sedang menjadi primadona perkebunan. Betul, saya juga gitu. Ini harganya kalau begitu tuh dapat 2 ton lah sekapling Om, lumayan. Tapi masih bisa dapat 2 ton. Enggak bisa, tetap enggak bisa Om. Paling tinggi seton lebih dikit. Walaupun dipupuk, ya, apapun nggak bisa. Pupuk. Ya. Baik, sukses terus Mas Narto, sehat ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya.
Ya, makin Orang tua tahu- tapi kelihatannya. Orang tahu petok ning Jawa. Nah iya, makin tua tapi kelihatannya makin gembira. Ah ya, dibuat gembira Om. Iya. Terima kasih. Oke, Sukses terus. monggo, monggo. Satu nuwun. Oke. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.